Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi Wargi Jabar, Ainu Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik dan pastinya menginspirasi dengan narasumber yang syarat informasi. Kali ini, topik yang akan dibahas terkait soal solusi mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, peran transportasi umum dan infrastruktur. Bersama saya, Irfan Budiawan. Selama 30 menit ke depan, selengkapnya kami hadirkan dalam iNews Jabar. Ya, pemirsa, kemacetan di Kota Bandung adalah masalah umum yang terjadi di berbagai titik, terutama saat jam sibuk dan akhir pekan. Hal tersebut terjadi karena berbagai hal, diantaranya lebar jalan dan jumlah kendaraan yang tidak sebanding. Pemerintah Kota Bandung memang sejak lama dipusingkan dengan masalah kemacetan lalu lintas. Sebuah observasi menyebut hal itu juga karena Kota Bandung merupakan magnet aktivitas masyarakat Bandung Raya. Bahkan di akhir pekan, Kota Bandung diserbu wisatawan dalam jumlah besar yang datang dari berbagai daerah. Lantas, bagaimana para wakil rakyat menghadapi permasalahan tersebut, mengingat keluhan soal kemacetan ini sudah terjadi sejak waktu yang lama. Kami akan membahasnya lebih lanjut, pemirsa, bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Telah hadir di studio ada Bapak Yoel Yosabat ST. Selamat malam, Pak Yoel. Selamat malam. Terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio iNews Jabar, Pak Yoel. Tidak macet ke sini ya, aman ya? Enggak, aman. Aman ya. Aman. Oke, Pak Yoel, ini menarik sekali, tampaknya menjadi agenda setiap pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Bandung, atau tentunya masyarakat melihat bahwa permasalahan yang tak henti-hentinya menjadi PR cukup besar, yaitu adalah soal kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Pak Yoel sendiri melihatnya atau pandangannya seperti apa melihat kronisnya soal permasalahan kemacetan di Kota Bandung ini? Permasalahan kemacetan di Kota Bandung ini adalah sebuah masalah yang sudah ada dari dulu. Ya. Pertama, Kota Bandung itu kan wilayahnya dibanding kota-kota lain lebih kecil ya. Lebih kecil, tidak luas, nggak besar. Penduduknya lebih banyak dari mayoritas kota-kota di Jawa Barat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat Kota Bandung sampai sekarang. Jadi dengan kapasitas kota yang terbatas, kita harus bisa mengelola transportasi yang ada dengan sangat efektif dan efisien. Nah, ini yang sampai sekarang kita masih harus bekerja keras buat menyelesaikan masalah. Jadi ya ini masalah urban ya, masalah kota besar, di mana yang jadi masalah adalah kemacetan pasti jadi salah satu masalah besar buat kota. Oke. Gitu sih. Mulai dari wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya tadi disampaikan oleh Pak Yoel, lalu juga bagaimana pengelolaan moda transportasi ini juga menjadi salah satu hal yang harus ada solusi tepat seperti itu. Lantas kalau kita melihat faktor apa lagi yang memang cukup signifikan melihat kemacetan di Kota Bandung, apakah memang soal cukup banyaknya masyarakat di luar Kota Bandung sendiri yang dalam tanda kutip mencari peruntungan di Kota Bandung dalam hal segi ekonomi? Sebagai ibu kota itu sesuatu hal yang ini ya, sesuatu hal yang pasti, di mana Kota Bandung menjadi daya tarik buat warga sekitar Kota Bandung, mungkin dari Bandung Raya, untuk datang ke Kota Bandung untuk mencari penghasilan, penghidupan di sana. Dan ini yang menjadi masalah juga, karena penduduknya udah banyak, terus kapasitasnya tidak banyak, sudah pas-pasan gitu, bahkan kurang. Ditambah lagi berbagai warga datang ke Kota Bandung, itu di hari kerja, apalagi di weekend, datang ke Kota Bandung dari macam-macam, bahkan dari Jakarta juga datang ke Kota Bandung. Kita juga bisa lihat ketika weekend begitu ramai dan padatnya Kota Bandung. Nah, ini yang menyebabkan macet di Kota Bandung ketika mau kerja, bubar kerja, dan weekend.
Oke, baik. Kalau melihat kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi cukup banyaknya moda transportasi Hmm. di Kota Bandung, misalnya, oke, cukup kalau kita lihat contoh saja mulai dari pemerintah Kota Bandung sendiri setiap hari Jumat dengan bebas kendaraan di balai kota seperti itu, atau di akhir pekan misalnya ada braga bebas kendaraan. Sebelumnya mungkin sempat ada juga Car Free Day pada akhir pekan untuk mengurangi banyaknya kendaraan. Bagaimana melihat kebijakan-kebijakan yang sempat diambil dan bagaimana konsistensi kebijakan tersebut? Menurut saya ini kebijakan ini tuh sesuatu hal yang baik, Mhm. tapi belum jadi solusi. Hmm. Contohnya mungkin pemerintah kota bebas kendaraan, Iya. itu mengurangi tapi tidak signifikan. Hmm. Terus untuk jalan braga bebas kendaraan bermotor, Mhm. situ juga orang-orang tetap pakai kendaraan tapi nggak lewat sana. Ya. Begitu juga dengan Car Free Day dan Car Free Day mungkin Car Free Day yang ada di Kota Bandung. Hal ini kan tidak membuat seseorang Ya. atau kita gitu sebagai warga Mhm. untuk tidak menggunakan kendaraan. Oke. Mungkin di sana kita tidak pakai kendaraan, Mhm. tapi kesananya pakai kendaraan. Mhm. Jadi hal ini mungkin lebih ke apa ya, ke kebijakan atau program di mana ini untuk menjadi sebuah rasa yang berbeda. Oke. Di sebuah jalan kita jalan kaki nih rame-rame di sana buat lebih ke perasaan pariwisata. Oke. Nah, Bukan sedangkan untuk mengurangi kemacetan. bukan untuk mengurangi kemacetan. Nah, untuk mengurangi kemacetan saya pikir mungkin lebih bagaimana agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum itu sih. Oke, baik. Kalau kita berbicara soal transportasi umum, cukup banyak kalau kita lihat lalu lalang angkot masih ada, Masih ada. bus masih lalu lalang juga, tapi isinya ini loh yang dipertanyakan. Iya. Kok masih kosong ini, Pak? Apa yang menjadi masyarakat tuh tampaknya enggan untuk naik angkutan kota, naik bus yang sudah disiapkan. Meskipun kalau kita lihat, dan saya sendiri pernah menggunakan bus sendiri, memang cukup menunjang gitu untuk fasilitas, sudah nyaman lah ibaratnya seperti itu. Tapi cukup banyak masyarakat yang lebih memilih, oke, saya memilih moda transportasi pribadi dibandingkan moda transportasi publik. Ya. Kita berkaca ke diri sendiri Ya. aja. Kenapa sih kita memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum? Mhm. Pertama, mungkin kita dengan kepraktisan. Oke. Kepraktisan kita kesana kesini lebih gampang. Mhm. Kemudian kita untuk mendapatkan kendaraan pribadi, ya terutama yang roda 2 ya, Mhm. itu relatif lebih mudah. Ya. Dan kalau dihitung-hitung, kita memakai kendaraan pribadi roda 2 dibanding menaiki biaya transportasi umum, kalau jaraknya lumayan, harganya lebih murah mungkin Mhm. cicil kendaraan. Ya. Jadi hal ini yang menjadi apa ya? Menjadi dasar untuk masyarakat. Mendingan saya pakai kendaraan pribadi. Mhm. Nah, berarti kan harus ada perbaikan dari situ. Oke. Jadi lebih ke pertama ekonomi Mhm. dan mungkin kepraktisan. Dan kita naik kendaraan umum kan Mhm. waktu yang digunakan relatif lebih banyak. Oke. Karena harus nunggu kendaraannya datang. Mhm. Terus harus berhenti di mana. Nah, hal-hal ini yang mungkin menjadi alasan saya butuh cepat, Oke. butuh Baik. praktis, butuh yang lebih murah. Mhm. Nah, itu alasannya. Jadi waktu, kepraktisan, sama biaya. Nah, Oke, itu. baik. Nanti kita lanjutkan juga bagaimana agar ataupun melihat seperti apa rekan-rekan di DPRD Kota Bandung untuk terus mendorong, mengoptimalkan moda transportasi publik ini melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Yoel dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Yoel Iosapat ST. Tetaplah bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.